Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan bahas film yang berjudul White Chick yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang sepasang polisi FBI yang bernama Marcus dan Kevin. Kevin dan Marcus merupakan duo agen FBI yang memiliki citra yang buruk. Kemudian mendapatkan tugas baru, yaitu mereka harus melindungi Tiffany dan Brittany Wilson, dua pewaris sebuah perusahaan pelayaran dari ancaman aksi penculikan. Yuk langsung saja kita ke alur filmnya. Film ini diawali dengan menampilkan dua penjaga warung yang didatangi oleh distributor es krim. Tampaknya dua penjaga warung ini akan membeli es krim rasa vanila sesuai dengan pesanannya dan memberikan satu koper berisikan uang tunai yang sangat banyak. Pada saat es krim yang dibawa ke dalam warung, ternyata kedua penjaga warung tersebut adalah Marcus dan Kevin yang sedang menyamar untuk menangkap bandar narkoba yang menyamar sebagai penjual es krim. Penjual es krim berusaha kabur dan terjadilah aksi perkelahian di antara mereka. Akhirnya Kevin dan Marcus pun bisa menaklukkan orang yang mereka curigai sebagai penjual narkoba. Bahkan mereka berkata bahwa mereka tidak memerlukan bantuan karena mereka berdua saja sudah cukup. Beberapa saat kemudian muncullah orang yang berpakaian sama seperti penjual es krim sebelumnya. Namun karena melihat situasi yang sedang kacau, mereka tahu bahwa Kevin dan Marcus merupakan seorang agen FBI dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Dikarenakan senjata yang dibawa oleh bandar narkoba tersebut lebih barbar, membuat Kevin dan Marcus tidak dapat menahan mereka dan bandar narkoba tersebut berhasil kabur dari Kevin dan Marcus. Karena kesalahan yang telah dibuat oleh Kevin dan Marcus membuat atasan mereka menjadi sangat marah, apalagi Marcus dan Kevin tidak meminta bala bantuan dan malah bertindak seenaknya, sehingga misi yang sedang mereka rencanakan menjadi gagal total. Adegan berlanjut menunjukkan Marcus sudah berada di rumah dan bertemu dengan istri yang bernama Gina. Tampaknya Gina merupakan pasangan sangat posesif. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan Gina yang menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Marcus selama 2 menit. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk pulang ke rumahnya hanyalah 6 menit. Namun Marcus OTW dalam waktu 8 menit. Gina menuduh bahwa Marcus memiliki selingkuhan. Sepertinya sikap posesif Gina disebabkan oleh Marcus yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang memperhatikan Gina. Marcus pun mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan Gina, tapi pada saat percakapan, Marcus malah tertidur karena kelelahan dan tentunya ini membuat Gina menjadi semakin kesal. Berpindah ke kantor Marcus dan Kevin, terlihat atasan Kevin sedang mengadakan rapat dengan para agen-agen FBI yang lain. Dan sepertinya pada saat itu sedang marak kasus penculikan. Atasan Kevin dan Marcus menerima permintaan dari Mr. Andrew Wilson yang merupakan CEO dari Wilson Cruise Line agar para agen-agen FBI dapat menjaga kedua anaknya dari ancaman penculikan. Namun terlihat bahwa para agen FBI ini tidak ingin mengambil misi ini karena telah membaca laporan informasi terkait dua anak perempuan Andrew Wilson, sehingga membuat Kevin dan Marcus yang mengajukan diri agar dapat memperbaiki citra mereka yang buruk akibat kegagalan misi sebelumnya. Berpindah ke bandara, Kevin dan Marcus menjemput kedatangan dari Wilson bersaudara. Dan terlihat bahwa kedua wanita ini sangat arogan dan sangat manja. Pada saat di perjalanan, Marcus harus duduk di belakang bersama tas-tas Wilson bersaudara yang sangat banyak. Bahkan di bangku penumpang depan diduduki oleh anjing peliharaan Wilson bersaudara. Brittany meminta agar Kevin membuka jendela karena anjingnya sangat menyukai angin sepoi-sepoi. Tapi bukannya menikmati angin sepoi-sepoi, anjing Wilson bersaudara malah keluar dari jendela yang membuat Kevin sangat panik dan menarik anjing Wilson bersaudara agar dapat kembali ke mobil. Tentunya Kevin tidak bisa menyetir dengan baik karena harus menyelamatkan anjing tersebut. Dan mereka berakhir kecelakaan di pinggir jalan dikarenakan harus menghindari mobil yang lalu lalang. Akibat dari kecelakaan tersebut membuat Brittany dan Tiffany mengalami luka di hidung dan bibirnya. Dan mereka sangat marah karena mereka harus melakukan pemotretan sebuah majalah. Mereka sangat insecure dengan luka yang sebenarnya sangat kecil. Wilson bersaudara sangat marah. Bahkan mereka mengancam akan membuat surat keluhan kepada atasan Kevin dan Marcus akibat apa yang telah terjadi. Melihat ancaman tersebut, Kevin dan Marcus tentunya menjadi panik. Kevin meminta Wilson bersaudara untuk tidak kemana-mana dan hanya berdiam diri di kamar hotel. Kevin juga mengatakan bahwa ketika mereka tidak mau tinggal di hotel dan malah keluar, orang-orang akan melihat luka mereka yang sangat mengerikan. Dan tentunya cara Kevin berhasil untuk menakuti Wilson bersaudara hingga histeris karena mereka sangat memperdulikan penampilan mereka. Tentunya dikarenakan Brittany dan Tiffany tidak bisa menghadiri acara yang seharusnya mereka hadiri, membuat Kevin dan Marcus harus memutar otak dan mencari cara agar sosok Wilson bersaudara bisa tetap hadir dalam acara besar itu. Dan Tara,
Kevin dan Marcus memanggil temannya untuk merubah penampilan Kevin dan Marcus menjadi Brittany dan Tiffany. Tidak butuh berhari-hari, sekarang duo agen FBI ini sukses menjadi Brittany dan Tiffany, KW Super. Mereka segera menuju hotel dan ingin melakukan check-in di resepsionis, dan pada saat itulah Marcus dan Kevin bertemu dengan teman-teman dari Wilson bersaudara. Tentunya mereka panik karena mereka bukanlah Brittany dan Tiffany yang asli. Ketiga teman Wilson bersaudara ini bernama Karen, Lisa, dan Tori. Pada saat berada di keramaian bersama Karen, Lisa, dan Tori, Karen menunjukkan keberadaan Megan dan Heather yang merupakan musuh bebuyutan dari Wilson bersaudara sejak mereka masih kecil. Megan dan Heather kemudian menemui Wilson bersaudara dan meledek Wilson bersaudara. Namun Megan dan Heather tentunya tidak tahu bahwa Wilson bersaudara yang dulu bukanlah yang sekarang, sehingga bulian yang mereka katakan malah dibalas telak oleh Marcus dan Kevin, hingga Megan dan Heather kehabisan kata-kata. Melihat Wilson bersaudara KW Super yang berhasil melawan Megan dan Heather membuat mereka sangat senang dan bangga dengan dua Wilson KW ini. Berpindah ke mobil, terlihat mereka sedang ingin pergi ke suatu tempat, dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah tempat shopping. Terlihat Marcus yang sangat kesulitan mencoba baju wanita yang sangat sempit, dan pada saat yang sama istrinya menelpon Marcus. Seperti biasa, istri Marcus yang posesif menanyakan keberadaan Marcus pada saat ini. Tapi pada saat pembicaraan mereka sedang berlangsung, datanglah seorang pelayan toko yang membantu Marcus mengenakan baju tersebut. Hal ini tentunya membuat istrinya Marcus yang posesif menjadi semakin curiga karena mendengar suara wanita lain dan menuduh Marcus berselingkuh. Mereka pun selesai berbelanja, dan pada saat keluar dari toko, tas dari Tiffany dirampok oleh pencopet, dan tentu saja si perampok tidak tahu bahwa yang dia rampok adalah seorang agen FBI. Alhasil perampok tersebut dikejar hingga tertangkap oleh Tiffany. Terlihat pada malam hari, Tiffany dan Brittany sedang menghadiri sebuah acara lelang kencan yang hasilnya akan didonasikan. Pelelangan dibuka oleh Heather yang tentunya dimenangkan oleh pacarnya sendiri bernama Heath dengan nilai $20.000. Dengan sengaja Heather memanggil Tiffany Wilson untuk dilelang dengan tujuan untuk mempermalukan Tiffany, apalagi Heath melakukan penawaran hanya dengan $4. Tapi tidak disangka ada seorang yang menawar $1.000 yang ternyata merupakan seorang atlet football yang bernama Latrell. Latrell merupakan seorang yang sangat kaya dan sangat menyukai Tiffany. Kemudian Brittany dengan pintarnya menolong Tiffany dengan berpura-pura menawar lebih tinggi sehingga harga terus meningkat. Latrell pun semakin gila menawar karena tidak mau kalah. Akhirnya penawaran dimenangkan Latrell dengan nominal $50.000, dan tentunya membuat Heather sangat kesal karena tawaran yang didapatkan oleh Tiffany jauh lebih tinggi daripada dirinya. Tiffany pun cuma bisa pasrah dengan nasib kedepannya. Adegan berpindah ke pantai yang dimana terlihat Kevin yang membuka penyamarannya karena tertarik dengan seorang reporter bernama Dennis dan berniat untuk mendekatinya. Pada saat berkenalan dengan Dennis, Kevin berbohong soal namanya dan mengaku sebagai Latrell Spencer. Kevin pun tidak basa-basi untuk mengajak Dennis untuk berkencan, dan Dennis pun menyetujui tawaran dari Kevin. Di lain tempat, terlihat kartu kredit Gina ditolak pada saat ingin melakukan pembayaran di restoran, dan dia langsung menelpon bank untuk menanyakan kenapa kartunya ditolak. Chase Bank mengatakan bahwa kartu kredit tersebut telah digunakan untuk membeli sebuah gaun seharga $4.000, dan tentunya membuat Gina kaget dan kecurigaan semakin besar. Pada malam harinya, Marcus dengan terpaksa harus melakukan kencan dengan Latrell akibat lelang kemarin malam, sedangkan Kevin terlihat bahagia karena akan berkencan dengan Dennis. Pada saat sampai di restoran, ternyata Kevin menyamar sebagai juru parkir dan berniat untuk meminjam mobil Latrell dan rumah Latrell agar dapat melaksanakan kencannya dengan Dennis. Tentunya dengan ini dapat membuat Dennis percaya bahwa Kevin merupakan Latrell Spencer yang kaya raya. Pada saat berada di restoran, Marcus sengaja memesan segala jenis makanan dan makan dengan berantakan agar membuat Latrell menjadi ilfeel dan tidak menyukainya. Sedangkan di lain tempat, Kevin membawa Dennis ke rumah Latrell, dan tentunya sebenarnya Kevin bingung karena baru pertama kali datang ke rumah mewah ini. Walaupun kebingungan, Kevin tetap bisa menutup kebohongannya dan membuat Dennis percaya. Kembali ke restoran, terlihat bahwa Marcus kembali ingin membuat Latrell sakit hati dengan mengkritik permainan football Latrell. Tapi bukannya malah sakit hati atau marah, Latrell menjadi terharu karena merasa Tiffany sangat peduli dengannya dan makin jatuh cinta dengan Tiffany. Agen FBI Gomez dan Jack mencurigai gerak-gerik dari Tiffany dan Brittany yang sangat aneh. Akhirnya mereka pergi ke kamar Wilson bersaudara dan mengecek barang-barang Wilson bersaudara. Mereka pun ternyata menemukan topeng yang dimana topeng tersebut digunakan untuk melakukan penyamaran. Jack dan Gomez meyakini bahwa di balik wajah Tiffany dan Brittany merupakan dua orang laki-laki. Pada saat di bar,
tampak Latrell meletakkan obat di minumannya Tiffany dan tentunya Tiffany menyadari hal tersebut dan segera menukarkan minumannya dengan minuman Latrell dan membuat Latrell meminum perangkapnya sendiri. Terlihat Karen dan Lisa menarik untuk menggoda seorang pria. Pada saat yang sama, Heather dan Megan melihat apa yang dilakukan oleh Karen dan Lisa sehingga membuat mereka tidak ingin kalah juga. Karena percikan api sudah dimulai, Karen kemudian mengajak mereka untuk battle dance. Pertarungan berjalan dengan sengit, namun tampaknya tim Heather dan Megan mendominasi pertandingan. Karena merasa kalah, Karen dan teman-temannya pun merasa malu dan menyerah. Tentunya Heather dan Megan senang sekali karena merasa telah memenangkan pertempuran itu. Namun kesenangan mereka tidak berjalan lama. Tiffany dan Brittany pun datang dan memberikan tarian super eksplosif sehingga membuat penonton menjadi heboh akibat tarian gila mereka. Karena tarian gila dua Wilson ini, akhirnya Heather dan Megan pun malu dan pergi dari bar tersebut. Pada keesokan harinya, Brittany dan Tiffany yang asli melihat diri mereka berada di sebuah koran, padahal mereka selama ini terus berada di kamar hotel. Mereka pun berpikir bahwa selama ini ada yang menyamar menjadi mereka. Mereka pun segera datang ke hotel tempat acara diadakan dan tentunya ingin mencari tahu siapa yang menyamar menjadi mereka. Namun Jack dan Gomez yang mencurigai Wilson bersaudara tidak tahu bahwa orang yang mereka temui merupakan Wilson bersaudara yang asli. Gomez dan Jack akhirnya menyeret Brittany dan Tiffany yang asli ke kantor atasannya dengan niat melaporkan penyamaran yang mereka duga. Dengan percaya diri, Gomez berkata bahwa mereka bukanlah Wilson bersaudara, melainkan pria yang menyamar sebagai Wilson bersaudara. Tanpa pikir panjang, Gomez malah membuka pakaian dari Wilson bersaudara karena ingin membuktikan bahwa mereka adalah pria. Hal ini tentunya membuat Wilson bersaudara sangat malu dan syok berat. Di lain sisi, terlihat Gina bersama temannya ingin menghampiri kamar tempat Marcus menginap dan ingin menangkap basah Marcus yang sedang berselingkuh. Marcus pun sangat panik dan menyuruh Kevin yang sedang menyamar untuk bersembunyi. Pada awalnya, Kevin bisa menghindari Gina dan berniat kabur, namun malah temannya Gina yang menemukan Kevin. Gina sangat kecewa dengan Marcus dan segera pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari Marcus. Tidak lama, atasan Kevin dan Marcus ternyata menyadari bahwa selama ini Marcus dan Kevin lah yang menyamar sebagai Brittany dan Tiffany. Karena sangat marah dengan Marcus dan Kevin, atasannya segera memecat mereka berdua. Walaupun mereka telah dipecat, tampaknya Marcus dan Kevin tetap ingin menyelesaikan misi tersebut dan menjalankan penyamaran mereka. Wilson bersaudara sekarang sangat terkenal melebihi Megan dan Heather. Hal ini membuat mereka diundang untuk melakukan catwalk dengan baju yang dirancang oleh seorang desainer terkenal. Tentunya Megan dan Heather sangat tidak terima dengan hal ini dan merencanakan untuk melakukan sesuatu. Pada awalnya, acara catwalk berjalan dengan lancar dan Tiffany dan Brittany mendapatkan tepuk tangan dari para penonton. Namun ternyata Brittany dan Tiffany menggunakan baju yang salah sehingga ditertawakan oleh para penonton. Mereka pun berniat untuk kembali dan malah menabrak orang lain sehingga terjadilah kekacauan. Ternyata dari atas panggung terdapat Megan dan Heather yang ingin mengerjai Tiffany dan Brittany. Tidak tinggal diam, Tori segera menarik tuas yang terhubung ke atas sehingga membuat Megan dan Heather terjatuh ke panggung serta membuat cat yang akan mereka gunakan untuk mengganggu acara terjatuh pas di atas kepala mereka. Wartawan pun segera memotret mereka berdua yang sangat berantakan. Tidak lama, Brittany dan Tiffany yang asli pun datang dan berkata bahwa selama ini Tiffany dan Brittany yang mereka lihat adalah yang palsu. Ayah dari Megan dan Heather yang bernama Warren pun meminta agar lampu dimatikan dan dilanjutkan dengan naga barongsai, yang dimana membuat Brittany asli dan Kevin dikelilingi oleh barongsai dan terpisah dengan Marcus dan Tiffany yang asli. Ternyata Marcus menyadari bahwa ini merupakan rencana penculikan dan segera menghentikan penculikan tersebut. Ternyata dalang dibalik rencana penculikan ini adalah ayahnya Megan dan Heath yang berniat untuk meminta tebusan kepada ayahnya Tiffany dan Brittany. Heather, Megan, dan ibunya tentu bingung dengan apa yang dilakukan ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan bahwa dia akan bangkrut dan dia harus mendapatkan uang untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat yang sama, ternyata pengakuan Warren direkam oleh reporter Dennis dan Warren pun tidak segan menembakkan pistol ke arah Dennis. Tidak basa-basi, Kevin pun segera menyelamatkan Dennis. Latrell juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tiffany palsu karena sudah cinta mati dengannya. Akhirnya Warren berhasil ditembak dan dihentikan. Kemudian di hadapan Latrell, Marcus membuka penyamarannya dan mengaku bahwa selama ini dia adalah seorang pria yang sedang menyamar. Di lain sisi, Gina yang sudah super mengamuk menyerang Brittany karena dianggap sebagai selingkuhannya Marcus. Akhirnya topeng dari Kevin pun terbuka dan Gina sangat kaget dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian atasan Kevin dan Marcus pun menghampiri mereka berdua dan mengajak Kevin dan Marcus untuk kembali menjadi agen FBI karena senang dengan hasil kerja Kevin dan Marcus. Kevin kemudian mendatangi reporter Dennis dan meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Namun Dennis tetap menerima Kevin apa adanya, apalagi Kevin telah menyelamatkan nyawanya Dennis.
Di lain sisi, Marcus juga meyakinkan Gina bahwa dia sangat setia dengan Gina dan sangat mencintai Gina. Latrell ternyata tetap dapat mengencani Tiffany yang asli dikarenakan Latrell merupakan orang yang sangat kaya. Kevin dan Marcus menghampiri Karen, Lisa, dan Tori. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka lebih menyukai Brittany dan Tiffany versi Marcus dan Kevin. Kevin dan Marcus berkata bahwa mereka tetap bisa berteman seperti yang terjadi sebelumnya. Sekian pembahasan alur cerita White Chick yang bisa aku bahas. Semoga kalian bisa terhibur, dan bila ada kritik dan saran jangan ragu ya buat disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.